Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitri dengan NIM 2001110521. Dan di sini saya akan menjawab soal UAS mengenai perencanaan dan pengawasan kelas C dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SSMC. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu mengapa pengawasan itu penting pada proses pembangunan. Nah, karena dengan adanya suatu pengawasan, maka suatu pembangunan dapat berjalan dengan baik dan juga maksimal. Dengan adanya proses pengawasan juga, maka proses pembangunan yang akan dibangun itu sesuai dengan target yang telah dicapai. Sehingga dengan proses pengawasan tersebut, para karyawan dan juga pekerja dapat bertanggung jawab penuh dan secara utuh untuk melaksanakan suatu pembangunan itu dapat berlangsung dengan waktu yang telah ditentukan dan hasil yang telah maksimal. Selanjutnya di sini untuk soal yang kedua, saya akan membahas mengenai kontrol tren 2022. Nah, yang pertama yaitu mengontrol kepemimpinan atau pengendalian. Nah, kerangka tindakan yang terdiri dari pendekatan pengendalian yang baru terbukti diperlukan agar berhasil menguasai beragam tantangan transformasi gesit, digital, dan ekologis. Nah, pengendalian ini juga harus mencerminkan kekuatan metodologis dan analitisnya yang secara aktif berkontribusi pada desain model untuk bisnis yang akan datang. Nah, mereka juga bertanggung jawab dalam pengendalian dipanggil untuk menciptakan tempat berkembang baik dalam pekerjaan hibrida yang berhasil dalam sebuah pengendalian. Nah, yang selanjutnya itu ada pengendalian agile atau tujuan dan hasil utama. Nah, transformasi model bisnis yang gesit mengubah proses dan juga strukturnya. Perubahan organisasi di perusahaan didorong dengan usaha yang keras. Namun, transformasinya yang berhasil juga membutuhkan sistem kontrol yang memadai dan membuat kontribusi sebuah nilai transformasi menjadi lebih transparan dan juga membenarkannya. Lalu selanjutnya itu ada mengontrol transformasi atau manajemen kinerja berbasis data. Nah, di sini para pembuat keputusan dalam pengambilan sebuah pengendalian akhirnya ingin memanfaatkan potensi big data dengan lebih baik untuk keputusan operasional dan juga strategik dan berkembang untuk menjadi sebuah manajemen kinerja yang berbasis data. Dan mengontrol harus memastikan bahwa data internal dan juga data eksternalnya itu harus terintegrasi lebih erat ke dalam sebuah keputusan bisnis. Nah, dalam hal itu juga membutuhkan sebuah kepercayaan dan algoritma yang mendasari dari sebuah model dan juga perkiraan. Selanjutnya itu adalah pengendalian fungsional atau rantai pasokan. Nah, dengan mempertahankan rantai pasokan menjadi keunggulan kompetitif dan juga strategis bagi perusahaan. Di semua industri, perusahaan berjuang dengan masalah pengiriman dan menimbulkan tantangan besar bagi kalangan model bisnis. Nah, pemasok otomotif juga berpengaruh oleh masalah pengiriman, seperti halnya perusahaan perdagangan. Nah, model biaya rantai pasokan harus disesuaikan di banyak industri. Tidak hanya biaya yang menjadi faktor keberhasilan dalam pengendalian. Keamanan rantai pasokan juga dan jarak tempuh yang pendek juga semakin menjadi fokus. Nah, pengendalian ini semakin dibutuhkan untuk mendukung dan mengiringi pengembangan rantai pasokan lokal. Nah, baik, selanjutnya itu ada pengendalian keberlanjutan atau penilaian siklus hidup produk. Nah, kajian terhadap aktivitas perusahaan terkait dengan terhadap lingkungan semakin menjadi fokus. Seluruh siklus hidup suatu produk itu sangat menarik. Dimulai dengan pengendalian bahwa bahan baku dan juga daur ulang dalam pembuatan sebuah produk itu juga sangat penting. Nah, dengan bantuan penilaian siklus hidup, maka perencanaan pengendalian dan pengelolaan tujuan ekologis dapat didukung. Nah, dengan secara khusus ini, maka dapat juga memungkinkan adanya evaluasi pendekatan alternatif seperti daur ulang. Lalu, yang kedua itu adalah yang selanjutnya itu adalah alat pengontrol nilai seumur hidup bagi pelanggannya. Nah, dalam hal ini instrumen pengontrol yaitu nilai seumur hidup pelanggan menjadi sangat penting karena keberlangsungan ekonomi produk selama siklus hidup itu sangat dipengaruhi oleh potensi cross selling dan juga upselling yang menjadi
dari sebuah pengendalian yang harus mempertimbangkan sebuah pengalaman pelanggan saat mengevaluasi produk. Nah, dengan demikian, maka pemahaman tentang perjalanan pelanggan bergerak ke dalam perspektif pengendalian. Lalu selanjutnya itu adalah pengendalian digital atau analisis manfaat. Nah, tidak setiap tren digital itu harus menerapkan dan juga diterapkan tanpa adanya refleksi di sebuah perusahaan. Nah, konversi atau perluasan ke model bisnis digital membutuhkan khusus bisnis yang sangat layak. Ini membutuhkan presentasi dan juga evaluasi yang sangat transparan dan dapat dipahami tentang profitabilitas dalam sebuah proyek digital. Nah, dalam pengendalian keterampilan eksplorasi juga semakin dibutuhkan untuk menggambarkan seberapa besar biaya dan juga manfaat digital yang secara realistis. Nah, pengendalian digital ini menuntut karyawannya dalam pengendalian untuk melakukan sebuah perubahan dan menuntut karyawannya untuk berubah. Nah, yang terakhir itu ada mengontrol kompetensi atau model kompetensi. Nah, perkembangan saat ini meningkatkan tekanan dalam praktik untuk mendefinisikan dan mempromosikan profil dalam sebuah peran pengendalian modern, di mana proyek transformasi yang menjanjikan seringkali gagal karena kurangnya keterampilan yang melampaui keahlian pengendalian dari pengendalian klasik tersebut. Sehingga model kompetensi pengendalian dalam perusahaan ini masih kurang memperhatikan topik kelincahan, transformasi digital, ilmu data, dan juga keberlanjutan. Nah, menurut saya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.